Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam, bergantung dari teman-teman menyaksikan atau memutar video kali ini. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Dengan tajuk yang kami ambil sendiri ialah analisis keamanan cyber dari Tokopedia. Nah, teman-teman, di sini kita sama-sama akan membahas terkait keamanan cyber dari Tokopedia sesuai judul kita tadi. Yang sebenarnya kita akan mengerucut pada poin salt dan hashing yang diduga pernah dibobol oleh hacker yang tak bertanggung jawab. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kami, kelompok 7, untuk mengambil tajuk tersebut. Apa itu salt dan hashing? Apa itu keamanan cyber? Apakah kasus pembobolan data dari Tokopedia benar-benar pernah terjadi? Dan masih banyak pertanyaan lagi akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mungkin bisa diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hais Abragiriansyah dengan NIM 14012025526. Yang berikutnya, rekan-rekan saya akan memperkenalkan dirinya satu persatu secara berurutan yang bisa dimulai dari Revaldi Naufal. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Yes. Perkenalkan semuanya, nama saya Revaldi Naufal Faruk Rizkullah dengan NIM 14012044818 dan selanjutnya adalah saya Muhammad Aslam Besar dengan nomor hidup mahasiswa 140 120 4142. Selanjutnya saya Rin Jocelyn Naitimu dengan nomor mahasiswa 140 120 437. Dan saya Elni Victoria Patikawa dengan NIM 140 120 4083. Baik, teman-teman, sedikit membahas terkait Tokopedia. Nah, Tokopedia sendiri ini merupakan sebuah perusahaan perdagangan elektronik atau biasa kita sebut dengan e-commerce, yang mana ini didirikan pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Pada awalnya, Tokopedia ini lahir sebagai sebuah perusahaan rintisan atau yang biasa kita sebut dengan startup. Nah, teman-teman, luar biasanya, Tokopedia ini berhasil meraih nilai kapitalisasi hingga 1 miliar rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut tentunya membuat Tokopedia ini memiliki sebutan baru, yaitu unicorn. Tokopedia sendiri memiliki nama yang cukup besar dalam dunia per-e-commercean dengan skala nasional maupun internasional, khususnya di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, dari judul kita tadi dan dari pernyataan sebelumnya, muncullah sebuah pertanyaan, apa peran keamanan cyber terhadap Tokopedia? Nah, sebenarnya jawabannya sudah ada di pertanyaannya, yaitu untuk melindungi dan mengamankan data dari pihak Tokopedia itu sendiri. Oke, selanjutnya apa itu keamanan cyber? Sedikit penjelasan tentang keamanan cyber. Keamanan cyber atau cyber security merupakan proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital dari pihak luar. Biasanya, serangan ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal. Motifnya bisa jadi untuk mengganggu sebuah bisnis, mengambil data penting, atau bisa juga untuk memeras uang dalam jumlah yang biasanya tidak sedikit. Selanjutnya, bagaimana keamanan cyber dari Tokopedia? Keamanan cyber dari Tokopedia menggunakan 3 metode. Yang pertama, salt dan hashing. Yang kedua, memakai kode OTP. Dan yang ketiga, memakai CISO controlling. Salt dan hashing. Salt merupakan program yang mengacak data yang diinput seperti kata sandi. Sedangkan hash merupakan teknik pengacakan lanjutan dengan logika dan algoritma tertentu. Jenis hash yang digunakan oleh Tokopedia sebelum tahun 2020 adalah berjenis MD5 atau Message Digest Algorithm 5, yang kemudian pada tahun 2020 digantikan dengan jenis SHA2 atau Secure Hash Algorithm 2. MD5 adalah versi lama dari algoritma kriptografi yang didesain oleh Ronald Rives pada tahun 1991, di mana kata kunci password masih bisa menggunakan 4 huruf. MD5 juga hanya memiliki 128 bit,
sedangkan versi terbarunya yaitu SH2 memiliki bit yang lebih panjang. Contoh syarat hashing yang digunakan Tokopedia, misalnya password yang di-input pengguna adalah Tokopedia. Lalu, password yang menerapkan salt akan menambahkan kode acak di akhir password. Padahal ini menjadi Tokopedia 3CBG8. Selanjutnya, password yang menerapkan hash akan mengubah lagi password tersebut menjadi susunan algoritma hash yang berbentuk seperti kode acak yang bisa dilihat pada slide presentasi di layar. Selanjutnya ada kode OTP. Kode OTP atau one time password merupakan kode password yang hanya bersifat sementara dan dapat digunakan satu kali saja, di mana Tokopedia selalu menerapkan OTP sebagai keamanan secara real-time oleh pemilik akun. Pihak Tokopedia selalu mengedukasi seluruh pengguna untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun dan untuk alasan apapun. Pengguna Tokopedia memiliki 3 metode untuk mendapatkan kode verifikasi OTP. Yang pertama dapat melalui SMS ke nomor telepon pengguna. Yang kedua dapat melalui panggilan telepon ke nomor pengguna. Dan yang terakhir dapat melalui email aktif pengguna. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rivaldi, namun kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai OTP karena barusan sudah dijelaskan oleh Rivaldi. Kali ini saya akan membahas tentang bapak-bapak yang ada di depan kita ini nih. Bapak-bapak ini siapa dan tugasnya apa nih di Tokopedia? Jadi bapak-bapak ini merupakan CISO dari Tokopedia, teman-teman. Namanya adalah Budi Saiduk. Nah, CISO sendiri merupakan kependekan dari Chief Information Security Officer Controlling. Bahasa Indonesianya lah ya, bahasa gampangnya itu merupakan kepala keamanan sistem informasi yang tentu saja memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan sistem informasi di Tokopedia itu sendiri. Nah, CISO dari Tokopedia ini tentu saja rutin melakukan pemeriksaan untuk mengatasi segala risiko maupun ancaman kebocoran data, teman-teman. Kemampuan dari CISO Tokopedia, nah Bapak Budi Saiduk ini tentu saja sudah tidak dapat dipungkiri lagi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena Bapak Budi Saiduk ini pernah berada di top 30 eksekutif keamanan cyber terbaik di ASEAN yang dilaksanakan pada November tahun 2021. Masih kemarin teman-teman, masih anget-anget. Nah, hal tersebut tentu saja menandakan jika Tokopedia memang nggak main-main nih soal keamanan data penggunanya maupun keamanan data perusahaannya. Nah, Tokopedia memiliki CISO sehebat Budi Saiduk. Pertanyaannya adalah, apakah Tokopedia pernah mengalami kasus kebocoran data? Jawabannya adalah pernah. Gini teman-teman ceritanya. Jadi sekitar pertengahan tahun 2020, media Indonesia itu sempat dihebohkan dengan berita salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang bernama Tokopedia berhasil diretas oleh hacker, dan diperkirakan sebanyak 91 juta akun dan 7 juta akun merchant bocor, teman-teman. Nah, hacker tersebut kedapatan menjual data kredensial dan login yang berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash sebesar 5.000 US dollar atau kalau dirupiahkan kira-kira sebesar 74 juta rupiah di dark web, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih kronologi terjadinya pembobolan data di Tokopedia dan bagaimana publik bisa mengetahui jika memang sedang ada peretasan di Tokopedia ini? Jadi ceritanya di dalam forum komunitas hacker diketahui hasil curian data pengguna Tokopedia tersebut dipublikasikan atau dijual menggunakan nama samaran yang namanya adalah Wei Sudeng. Nah, lalu hacker yang bernama Shiny Hunters memposting sebuah tweet di Twitter. Jadi ada hackers lagi nih yang namanya Shiny Hunters. Dia ini memposting sebuah tweet di Twitter tentang penjualan sebanyak 91 juta akun Tokopedia di forum dark web, yang dimana di dark web tersebut namanya adalah Empire Market. Nah, dari sini ada akun yang namanya itu @HunterTheBridge mempublikasikan peretasan Tokopedia ke publik Twitter, sehingga publik Indonesia dan publik secara luas mengetahui jika memang Tokopedia sedang diretas datanya dan memang Tokopedia sedang tidak aman-aman saja. Begitu. Lalu berikutnya adalah
bagaimana tanggapan tentang kebocoran data ini dari Tokopedia? Apa yang dilakukan Tokopedia terhadap kebocoran data ini? Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reni Joselimeti. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih Tokopedia menanggapi kasus kebocoran data tersebut. Nah, ada 3 langkah yang diambil Tokopedia. Langkah pertama yaitu Tokopedia dengan cepat menginformasikan kepada seluruh usernya melalui proses investigasi dan melakukan langkah-langkah yang dilakukan agar transaksi tetap berjalan dengan baik. Langkah kedua yang diambil Tokopedia ialah Tokopedia melakukan kolaborasi dengan pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan pemerintahan inilah yang membantu Tokopedia dalam penginvestigasian atas kejadian tersebut, sekaligus memastikan bahwa keamanan dan perlindungan atas data pribadi user itu tetap aman. Langkah ketiga yang diambil Tokopedia yaitu Tokopedia melakukan investigasi dan peningkatan keamanan eksternal dengan menunjuk institusi independen kelas dunia, yaitu dalam bidang cyber security. Setelah mengetahui tentang kasus kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia, saat ini kita akan membahas tentang apakah kasus tersebut berdampak pada loyalitas konsumen Tokopedia atau tidak. Kita bisa ibaratkan kasus ini seperti koin dengan 2 sisi. Mengapa? Karena dari kasus ini timbul dampak negatif dan juga dampak positif. Jika kita lihat dari sisi negatifnya, dampak utamanya adalah timbul krisis kepercayaan konsumen kepada Tokopedia. Namun, karena hal itu, Tokopedia dengan cepat menyusun strategi dan melakukan upaya-upaya kuratif untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tokopedia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mereka melakukan investigasi, bukan saja mereka sendiri, namun dengan bantuan pemerintah dan juga institusi internasional yang bergerak di bidang keamanan cyber yang membantu Tokopedia dalam melindungi data pengguna dan meningkatkan keamanan data dari pengguna Tokopedia itu sendiri, sehingga Tokopedia mampu mencapai keberhasilan mereka. Bukti keberhasilan yang dicapai oleh Tokopedia adalah mereka mampu menjadi e-commerce nomor 1 yang paling banyak diakses dan juga mereka mengalami pelonjakan penjual pada tahun 2021. Hal ini berarti Tokopedia mampu mempertahankan loyalitas konsumen mereka, bahkan mereka mampu menambah jumlah konsumen mereka dalam jumlah yang banyak. Kunci keberhasilan dari Tokopedia adalah mereka mampu mengenali kelemahan mereka, memperbaiki apa yang menjadi kelemahan mereka sehingga mampu meminimalisir kasus kebocoran data di kemudian hari. Baik, teman-teman, setelah menyimak pembahasan kami, di sini kami akan menyimpulkan dari serangkaian pembahasan tadi, di mana dari awal, Tokopedia ini merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau e-commerce yang didirikan pada 17 Agustus 2009 dalam bentuk startup dan menjadi unicorn pada tahun 2017, di mana pihak Tokopedia ini menyimpan banyak data yang tentunya dilindungi oleh sistem keamanan, yang tentunya dijamin oleh perusahaan tersebut, baik dari segi sistemnya maupun dari segi SDM yang ada. Apalagi setelah kasus kebocoran data pada tahun 2020 silam, Tokopedia ini melakukan pengembangan sistem keamanan secara besar-besaran, yang hingga perusahaan ini melakukan kolaborasi dengan instansi berskala internasional. Jadi di sini kita sama-sama dapat simpulkan bahwa Tokopedia ini memiliki sistem keamanan yang baik. Mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.